Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang translasi dan juga transkripsi DNA. Tapi sebelumnya saya akan membahas terkait sedikit tentang sel yang ada di suatu individu. Sebelum kita akan translasi dan juga transkripsi DNA. Baik, individu itu mengandung perangkat DNA atau perangkat genetik yang sama. Jadi, sel yang ada di individu itu mengandung perangkat genetik dan juga perangkat DNA yang sama. Sel-sel dari berbagai jaringan yang menyusun jantung, hati, paru-paru, otak, kulit, tulang, dan lain sebagainya ini memiliki DNA yang sama di dalam nukleus. Dengan demikian dikatakan bahwa setiap sel dalam tubuh individu, semua organisme menyimpan informasi dan juga mengkode semua protein di RNA yang diperlukan dalam kehidupan organisme tersebut. Nah, kemudian kenyataannya sel-sel tersebut memproduksi protein-protein yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga banyak protein yang diproduksi sel-sel kulit tidak diproduksi oleh sel-sel yang ada di otak. Demikian pula sebaliknya. Nah, karena banyak sel yang sama dapat memproduksi protein yang berbeda pada saat dan juga kondisi lingkungan yang juga berbeda. Hal ini disebabkan karena ada pengaturan atau regulasi dari sekresi gen di dalam sel setiap organisme. Baik, sebelum ke translasi dan transkripsi DNA, kita membahas terkait ekspresi gen dulu. Ekspresi gen itu apa sih? Jadi ekspresi gen ini merupakan proses penggunaan informasi genetik yang disimpan atau tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Di dalam ekspresi gen itu terdapat informasi genetik. Jadi informasi genetik ini ada dua kunci, yaitu gen dan juga genom. Gen itu apa? Gen itu adalah unit fungsional dalam molekul DNA yang menyandi sifat keturunan atau sifat genetik tertentu disebut gen. Dan genom itu merupakan keseluruhan informasi sifat genetik yang terdapat dalam sebuah tubuh makhluk hidup yang disebut juga genom. Lalu letaknya itu di mana? Letaknya itu tersimpan dalam molekul DNA yang terdapat di dalam inti sel nukleus atau nukleoid. Oke, selanjutnya proses sel mengekspresikan informasi genetik yang dimilikinya. Jadi yang pertama adalah messenger RNA. Di dalam messenger RNA ini, sel melakukan berbagai proses, antara lain penyalinan informasi genetik dari DNA menuju mRNA. Nah, dari messenger RNA ini akan masuk ke dalam proses yang disebut dengan transkripsi. Atau di dalam messenger RNA ini, proses tersebut disebut sebagai proses transkripsi. Dari proses transkripsi, itu akan menuju ke dalam proses penerjemahan informasi genetik. Di dalam penerjemahan informasi genetik ini, yang terdapat di dalam molekul mRNA menjadi protein. Lalu, disinilah yang disebut sebagai proses translasi. Maka dari itu, muncullah sifat genetik. Dengan cara ini, sifat genetik diturunkan dari suatu organisme atau dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, lalu apa sih untuk yang dimaksud dengan translasi dan juga transkripsi itu? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita bahas terkait translasi dulu. Translasi merupakan proses penerjemahan kode genetik oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Jadi, di translasi ini memiliki tujuan untuk membentuk protein dari asam-asam amino spesifik dan akan membentuk rangkaian protein yang berbeda pula. Translasi ini dibagi dua, yaitu ini dibagi tiga, maksudnya mohon maaf agak typo sedikit. Yang pertama adalah inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Jadi dalam proses translasi ini, sintesis protein dalam sel memerlukan kerja sama dari 4 komponen yang membentuk kompleks translasi, yaitu ada ribosom yang katalisis pembentukan ikatan peptida, ada protein faktor translasi yang membentuk ribosom dalam setiap tahapan proses translasi, mRNA yang membawa informasi genetik tentang protein yang disintesis, dan amino asetil tRNA yang membawa asam-asam amino untuk membentuk untai polipeptida atau protein yang disintesis. Selanjutnya, di dalam translasi ini kita mengenal istilah codon triplet. Istilah codon triplet ini jadi seperti ini, informasi genetik yang terdapat di dalam mRNA ini dinamakan codon triplet.
triplet. Jadi karena tersusun oleh 3 buah nukleotida yang terletak bersisian, kodon triplet ini dalam untai mRNA dibaca dari ujung 5 primer ke dalam ujung ke arah ujung 3 primer. Dan polimerisasi asam amino membentuk protein atau polipeptida berlangsung dari ujung N-amino ke arah ujung C-karbonil. Jadi pada saat translasi, setiap asam amino akan dibawa ke ribosom oleh tRNA. Paling tidak ada satu macam tRNA di dalam setiap asam amino. Beberapa asam amino bahkan memiliki lebih dari satu macam tRNA. Setiap tRNA memiliki sequence khas yang disebut antikodon, yaitu sequence yang merupakan komplement dari sequence kodon pada mRNA. Komplementasi biasa dan sequence kodon dan antikodon menjamin setiap asam amino akan ditambahkan pada posisi yang tepat pada untai protein yang akan dibentuk. Jadi dalam proses translasi ini ada 3 tahap, yaitu inisiasi, engolasi, dan terminasi. Di dalam proses inilah intinya adalah keempat komponen translasi, yaitu ribosom, protein-protein faktor translasi, mRNA, dan amino asid tRNA akan bergabung membentuk kompleks di posisi kodon pertama atau kodon start dalam untai mRNA. Dan pada saat proses elongasi, intinya itu adalah selama pembentukan polipeptida, kompleks ini bergerak atau melakukan translokasi sepanjang untai mRNA dengan arah 5 primer menuju arah 3 primer. Jadi kompleks translasi membaca mRNA dari arah ujung 5 primer ke arah 3 primer. Polipeptida baru terbentuk dari ujung N-amino ke arah ujung C-karbosil. Dan yang terakhir adalah proses terminasi. Kompleks ini akan terurai kedua subunit ribosom, subunit besar dan subunit kecil, terpisah dan siap untuk ketutupan sebenarnya. Dan misalnya untuk berfasilitasi pada proses translasi berikutnya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan transkripsi. Oke, baik. Transkripsi, mohon maaf, ini gambarnya agak terpotong ya. Jadi, transkripsi adalah proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA. Proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel-sel eukariotik atau di dalam sitoplasma pada sel-sel prokaryotik. Gambar daripada proses transkripsi bisa dilihat pada gambar, tapi ini gambarnya tidak full karena ini terpotong. Mohon maaf. Baik, transkripsi dari setiap gen akan menghasilkan RNA untai ganda yang sekuensnya itu merupakan kompleks dari sekuens nukleotida pada salah satu untai ganda, untai DNA ganda ya. Untai DNA ini disebut sebagai template, sedangkan untai DNA pasangannya itu sering disebut untai kode. Jadi pada proses transkripsi DNA itu template dibaca dari arah 3 aksen menuju 5 aksen, sedangkan sintesis RNA berlangsung dari arah 5 aksen, 5 primer menjadi 3 primer. Tadi ada salahannya. Harusnya proses kesalahan penyebutan, harusnya pada proses transkripsi DNA template dibaca dari arah 3 primer menuju 5 primer, sedangkan sintesis RNA berasal dari arah 5 primer menuju 3 primer. Seperti itu. Selanjutnya adalah di dalam proses transkripsi ada yang namanya enzim di dalam proses transkripsi ada RNA polimerase. Jadi RNA polimerase ini berperan sebagai enzim yang berbeda dengan DNA polimerase karena RNA polimerase ini tidak memerlukan primer untuk memulai sintesis untuk RNA-nya. Enzim RNA polimerase ini merupakan enzim dengan multi-aktivitas atau multifunction karena ini sering disebut sebagai kompleks enzim. Nah, pada RNA polimerase ini terdapat 3 macam kompleks enzim RNA polimerase pada eukariotik, yaitu RNA polimerase 1, 2, dan juga 3. Kalau RNA polimerase 1, dia memiliki peran untuk mensintesis 3 macam RNA. RNA polimerase 2 ini mensintesis mRNA, dan RNA polimerase 3 terutama untuk mensintesis tRNA dan 5S rRNA. Dalam sel-sel prokaryotik, hanya ada satu macam enzim RNA polimerase. Enzim ini berperan mensintesis ke 3 macam RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Selanjutnya adalah proses transkripsi.
sama seperti proses translasi, ada 3 macam. Yang pertama adalah inisiasi, jadi dengan pengenalan sukses promotor oleh kompleks enzim RNA polimerase pada prokariota. Kompleks enzim RNA polimerase ini yang disebut dengan juga homoenzim ya, jadi homoenzim pada RNA polimerase seperti itu. Jadi ada beberapa faktor transkripsi yang sudah dikenal, beberapa di antaranya adalah faktor transkripsi umum atau yang biasa disebut dengan general transcription factor. Jadi, tahap inisiasi transkripsi pada eukariota ini lebih rumit dibandingkan dengan tahap inisiasi transkripsi pada prokariota. Pengenalan sekelas promotor juga dilakukan oleh sekelompok protein yang disebut dengan faktor atau general transcription factor tadi. Selanjutnya adalah elongasi. Di tahap elongasi, enzim RNA polimerase tadi akan mengalami fosforilisasi yang dilakukan secara berulang kali, yang menyebabkan terlepasnya dari protein faktor transkripsi lainnya. Sehingga setelah faktor-faktor tersebut dilakukan atau dilepaskan atau terlepas, selanjutnya dia akan enzim RNA polimerase ini melanjutkan ke dalam tahap pembentukan untai RNA. Nah, ini disebut tahap pemajangan rantai. Baik, selanjutnya terminasi. Terminasi ini baris satu spesies pada untai template DNA yang dikenal oleh suatu protein terminasi yang disebut faktor P atau Rho. Baik, selanjutnya aplikasi translasi dan terminasi. Yang pertama adalah aplikasi translasi dan juga transminasi diaplikasikan untuk PCR. Jadi PCR ini polymerase chain reaction merupakan suatu teknik perbanyakan amplifikasi potongan DNA secara in vitro pada daerah spesifik yang dibatasi oleh 2 buah primer oligonukleotida. Primer digunakan adalah sebatas daerah yang diperbanyak adalah DNA untai tunggal yang urutannya kompleks dengan DNA template-nya. Jadi kalian bisa lihat ya gambar dari PCR ini seperti apa. Dari PCR ini, mungkin kan ada perbanyakkan DNA antara 2 primer hanya dalam tabung reaksi tanpa perlu memasukkan ke dalam sel secara in vivo. Jadi pada kondisi tertentu, kedua primer akan mengenali dan juga berkaitan dengan urutan DNA komplementer yang terletak pada awal dan akhir fragmen DNA target, sehingga kedua primer tersebut akan menyediakan gugus hidroksil bebas pada karbon 3 primer. Sehingga proses penambahan DNTP-nya yang dikatalis oleh enzim DNA polimerase ini berlangsung dengan arah 5 primer menuju 3 primer yang disebut dengan reaksi polimerase tadi. Nah, siklus PCR ini terdiri dari denaturasi, penempelan primer atau annealing, dan polimerasinya. Jika siklus dilakukan berulang-ulang, maka daerah yang dibatasi oleh kedua primer akan diamplifikasikan secara eksponensial, sehingga mencapai jumlah kopi yang dapat dirumus dengan 2nx, di mana n adalah jumlah siklus dan x adalah jumlah awal molekul DNA. Jadi, seandainya satu kopi DNA yang ada bisa dilihat pada gambar, dalam sebuah siklus berlangsung, setelah satu siklus akan dikopi menjadi dua kopi gitu. Sesudahnya 2 siklus akan menjadi 4 dan seterusnya. Gitu. Ini adalah daftar pusaka yang saya gunakan untuk materi kali ini, dan sedikit tambahan bahwa PCR ini bisa mendeteksi gen-gen yang sangat kompleks atau sangat spesifik, karena gen-gen yang bisa dideteksi oleh PCR ini mampu untuk mendeteksi mikroorganisme patogen atau gen-gen yang terdapat pada hewan atau tanaman. Sekian dari saya presentasinya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.